Episode 23 dan 24. Sugna datang ke dapur untuk mengambil acar. Dia melihat makanan yang dibuat Gehna untuk Anandi di dapur dan berpikir bahwa ibuku mungkin membuatnya tetapi melupakannya di sini. Sukna mengambil makanannya dan membawanya ke meja untuk Dadisa. Dadisa makan dan segera meludah. Dari rasa mengerti Gehna yang membuatnya dan berkata apa yang dia lakukan. Dia melempar pot ke tanah dan berteriak pada Sumitra. Dadisa menyalahkan Sumitra dan berkata, Anda masih melanggar kata-kata saya. Anda masih berbicara dengan Gehna dan memasak dengannya. Sumitra menjadi bingung. Dia bilang aku tidak memanggilnya ke dapur dan Dadisa masih meneriaki Sumitra yang menangis dan mendengarkannya. Anandi mencoba berbicara, tetapi Sukna menghentikannya. Anandi memberitahu Sukna bahwa makanan itu buatan bibi. Dia memasaknya untukku. Sukna berkata Dadisa sangat marah dan dia akan menghukummu jika dia mendengar ini. Dadisa mulai menangis. Saya menjadi tangguh demi keluarga saya. Dan jika Anda tidak setuju dengan saya akan meninggalkan rumah ini. Byron sedang duduk sambil berpikir. Sumitra menghampirinya. Byron kesal dengan apa yang dikatakan kakaknya. Ia khawatir masalah seperti itu dalam keluarga bisa mengganggu seluruh keluarga. Dia takut bahwa dengan mendukung Gehna, menyebabkan dia mendapatkan lebih banyak masalah. Saat Byron berbicara dengan Sumitra, Gehna datang ke sana dan meminta maaf kepada mereka. Byron memberitahu Gehna untuk mencoba memahami semua orang demi keluarga kita dan tidak menyebabkan kesalahpahaman kecil seperti itu. Setelah Byron pergi, Gehna berbicara dengan Sumitra dan meminta maaf karena perbuatannya. Dia juga memberitahu Sumitra bahwa itu bukan ide yang baik dan berhenti mendukungnya. Sumitra mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Gehna berdiri sendiri menghadapi masalahnya sendiri. Dia akan membantunya dengan melakukan sedikit yang dia bisa lakukan. Gehna mengatakan bahwa yang perlu dia ketahui hanyalah apa yang Sumitra pikirkan tentang dia, dan itu sudah cukup. Gehna mendekati Basan. Basan berteriak padanya dan mengatakan Anda membuat terlalu banyak masalah dengan tidak menjaga bicara Anda. Gehna mengatakan dia akan menjaga mulutnya di depan orang lain untuk melindungi kehormatan keluarga. Sebagai gantinya, dia meminta Dadisa berhenti mengejek dan mempermalukan keluarganya. Basan memikirkannya setelah Gehna pergi. Basan pergi ke ibunya dan memintanya untuk makan. Dadisa akan senang melihat betapa dia peduli pada dirinya. Mereka berdua berbicara tentang betapa mereka peduli satu sama lain. Anandi pergi ke kamarnya, lalu Jagdish membawanya ke ruang bawah tanah tempat dia dikunci. Jagdish mengatakan bahwa Anandi harus membaca di sana sekarang karena tidak ada akan berpikir untuk mencarinya di sana. Anandi mengatakan bahwa dia tidak ingin mengikuti ujian. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena harus menanggung kebohongan dan teguran Sumitra. Jagdish berkata padanya dan mengatakan kepadanya untuk melupakan semua omong kosong dan pekerjaan ini. Dia mengatakan bahwa Dadisa membutuhkan seseorang untuk berteriak setiap hari. Kalau tidak, dia tidak bisa makan atau tidur, katanya. Jagdish mengingatkan Anandi betapa dia, ibu, dan saudara perempuannya membantunya. Anandi akhirnya setuju untuk belajar dan mengikuti ujian di sana. Dadisa dan Basan berbicara. Basan memberitahu ibunya bahwa Gehna setuju untuk tidak berbicara di depan orang asing, dan Gehna perlahan mengikuti aturannya. Basan memberitahu Dadisa untuk tidak menghina keluarga Gehna. Dadisa bilang hanya ini yang diinginkan Gehna. Basan mengatakan ya ini satu-satunya syarat. Dadisa bilang aku akan melakukan ini untuk kebahagiaan anakku, tapi Gehna harus minta maaf dulu padaku. Di pagi hari Dadisa menyuruh Byron pergi ke bank dan membawanya. Dia harus bertemu seseorang di darat. Byron mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tugasnya dan pergi bersama Basan. Sumitra membawakan buah untuk Dadisa. Byron meminta maaf atas kejadian tadi malam. Dadisa berkata beritahu Gehna bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di rumah ini. Tapi cukup bagiku untuk tidak melihatnya.
Byron bertanya kepada ibunya, apakah Anda bisa melupakan semua ini dan hidup bahagia bersama kami? Dadisa mengatakan tidak ada yang akan mengingkari janjiku lagi. Dadisa dan Basan siap pergi ke bank. Anandi dan Jagdish turun. Dadisa memberitahu Jagdish untuk tidak memaksa dirinya sendiri dan menulis tentang apa yang dia ketahui. Bahkan jika Anda tidak menulis apapun, guru harus memberi Anda nilai bagus. Jagdish memberitahu Dadisa bahwa Anandi akan membawakan makan siang untukku ke sekolah, jadi kami pergi bersama. Sukna memberikan makanan keberuntungan untuk Jagdish dan Anandi. Dadisa bertanya pada Anandi mengapa dia memberinya. Sukna bilang aku menyerah begitu saja hanya karena dia mengambilnya. Di sekolah, Anandi berkonsentrasi pada ujian. Jagdish terus-menerus melihat Anandi untuk melihat apakah dia tahu musim panas. Kepala sekolah mendekati Anandi dan berkata, "Bagus sekali, putriku. Kamu belajar dengan baik." Anandi senang. Keesokan harinya, Anandi memberikan ujiannya dengan tenang. Ketika semua ujian selesai, pada hari terakhir, kepala sekolah bertemu dengan Dadisa dan Basan dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kepala sekolah berkata tahun ini, Jagdish dan Anandi akan meneruskan kelas ke Dadisa. Lalu kepala sekolah berkata mereka berdua pekerja keras. Apalagi Anandi adalah gadis yang sangat pintar. Anda sangat beruntung memilihnya menjadi jodoh Jagdish. Dadisa kaget dan meminta kepala sekolah mengulangi apa yang dia katakan. Kepala sekolah mengulangi bahwa Anandi dan Jagdish telah mengikuti ujian tahun ini. Dadisa sangat marah. Dadisa dan Basan pulang dengan tergesa-gesa. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia memiliki kabar baik dan memberitahu semua orang. Ketika semua orang turun, mereka mengatakan nama keluarga saya lebih tinggi. Sambil memaksa Anandi makan pencuci mulut, Dadisa juga berbicara dengan kiasan, mengolok-olok Anandi bahwa Anda telah memuliakan nama keluarga kami dengan keberhasilan Anda dalam ujian dan membuat kami bangga. Semua orang kaget. Dadisa menyebut Anandi pembohong. Sukna disalahkan dengan mengatakan bahwa Anandi bersikeras untuk mengikuti ujian. Kemudian Jagdish melakukan hal yang sama dan mengatakan itu karena aku. Akhirnya, Byron memberitahu ibunya bahwa atas permintaan Anandi, namanya didaftarkan di sekolah untuk mengikuti ujian. Dadisa menjadi sangat marah dan memberi Byron waktu sampai jam 6 untuk menelpon rumah keluarga Anandi. Anandi memohon ke Dadisa sambil menangis. Gehna melihat semua ini dengan sedih. Sumitra menenangkan Anandi. Anandi terus menangis. Gehna melihat semua ini dan menangis. Jagdish pergi ke Dadisa dan memberitahunya untuk tidak menelepon keluarga Anandi. Itu semua salahku, katanya. Dadisa bilang tidak, itu bukan salahmu. Anandi menipumu karena dia ingin belajar. Jagdish berkata, tapi apa yang salah dengan pembacaan Anandi? Dadisa mengatakan bahwa jika seorang wanita lebih pintar dari suaminya, dia sepenuhnya mengendalikan suaminya dan tidak peduli. Anandi seperti Gehna dan mengatakan dia tidak peduli dengan suaminya. Gehna datang ke Dadisa dan berkata jangan keluarkan amarahmu pada Anandi dan jangan menghukumnya. Saya juga memberitahu Basan bahwa saya tidak akan mempermalukan keluarga Anda dengan orang asing lagi. Dadisa berkata kamu tidak meminta maaf padaku atau apapun, apa yang kamu pikirkan di kamarmu, bagaimana kamu menyesalinya. Gehna meminta maaf kepada Dadisa dan mengatakan tidak, saya tidak bermaksud bahwa Anda harus meminta maaf di depan semua orang. Dadisa bilang ada waktunya sampai jam 6 untuk minta maaf. Jagdish marah pada kepala sekolahnya karena menceritakan semuanya kepada Dadisa di teras. Anandi datang ke sana dan mengatakan berhentilah marah bahwa meskipun dia tidak memberitahunya, orang lain akan memberitahu Dadisa. Sugna datang dan berkata tidak, seharusnya aku memperingatkanmu. Anak-anak sangat ketakutan. Gehna sedang menjemur pakaian di teras sambil melihat mereka dan merasa tidak enak. Byron memberitahu Basan untuk berbicara dengan ibuku dan menyerahkan keputusannya. Basan mengatakan ibu benar bahwa wanita di rumah tidak boleh melebihi batas. Dia bilang aku setuju dengannya dan aku tidak akan bicara. Saat itu jam 6 sore dan anak-anak masuk ke aula dengan ketakutan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi.
Semua anggota keluarga berkumpul di aula. Byron dengan putus asa berjalan menuju telepon. Gehenna datang dan menghentikan Byron. Gehenna berlutut di depan Dadisa dan meminta maaf. Aku melakukan apa yang kamu katakan. Sekarang maafkanlah Anandi. Byron menyadari bahwa Dadisa memanfaatkan situasi ini dan terkejut. Dia muak dengan tindakan ini. Dadisa memberitahu Gehenna bahwa itu tidak cukup meyakinkan. Gehenna menutup kakinya dan menciumnya. Bahkan air mata menetes di kaki Dadisa. Semua orang menonton. Dadisa dan Basan merasa tidak enak. Dadisa akhirnya puas dan mengatakan dia memaafkan Gehenna.